Tantum ergo sacramentum feremus servui et antiquum documentum novos edat retui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio prosedenti apud troque comparsit laudatio. Amen. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Saudara-saudari yang terkasih, tadi musiknya luar biasa indah ya. Kalau kita mendengarkan lagu-lagu bernuansa Gregorian atau lagu-lagu gereja yang luar biasa, sepertinya syahdu luar biasa, menyentuh hati kalbu. Dan bagi kita orang-orang Katolik yang senantiasa hidup di zamannya di masa yang lampau, musik itu membuat kita hikmat. Hari ini, sore ini kita akan mengundang saudara kita, Frater Bondi, yang dalam kemampuan bakat, rupa-rupanya dia itu bisa punya segala bakat ya. Nyanyi bisa, musik bisa, dan kita akan ngomong-ngomong sama Frater Bondi. Gimana Frater, apa kabar? Halo Romo, kabar baik. Baik-baik ya? Baik, Romo sehat? Sehat. Kamu Alhamdulillah. juga sehat kan ya? Selalu puji Tuhan, Romo. Amin. Terima kasih ya untuk hadir di Pojok Iman ini. Sama-sama Romo, saya juga terima kasih sudah diajak. Amin. Bahan cerita-cerita kita untuk pengalaman khususnya dalam tema ini kita akan membahas mengenai musik gereja. Oke, mantap. Menurut Frater gimana tuh lagu yang tadi kita sama-sama nyanyikan tuh ya? Kita nyanyi 2 lagu tadi, Romo. 2 lagu tuh ya. Yang pertama itu 2 ayat dari lagu yang biasa dinyanyikan dalam liturgi Kamis Putih. Betul. Jadi Lagunya ketika tuguran, setelah selesai perayaan Ekaristi, lalu sakramen itu dibawa keliling mengenang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Betul. Dinyanyikan lagu Sakramen yang Sungguh Agung. Betul. Nah, tadi adalah 2 ayat terakhir yang juga sering kita nyanyikan waktu adorasi, Romo. Adorasi Gitu. hari Kamis atau Minggu sore ya?
Adorasi itu Jumat, Romo. Malah Jumat ya? Jumat. Biasanya Jumat pertama. Jadi dalam kenangan akan kerahiman Tuhan, Betul. kita juga memuji Yesus yang bertahta dalam hati kita. Betul. Dan lagu itu syahdu loh. Betul, Romo. Kalau saya itu ya menyanyikan sendiri itu sebetulnya terbawa emosi saya kepada semacam dunia di atas sana. Aduh. Kalau saya ini ya Di atas di mana? di atas sana ya kelak surga itu, Aduh, ya kan? amin, iya. Dan saya merasa tantum erjo sakramentum, kayaknya udah ada di surga gitu. Menurut Frater gimana tuh? Nah, itu kerennya musik gereja, Romo. Iya, Romo tahu nggak yang tadi Romo nyanyiin bahasa Indonesianya apa, Romo? bahasa Indonesia, sakramen seagung ini. Itu kan. Jadi musik gereja itu nggak cuma sekedar merdu, Ya, nggak cuma sekedar enak dinyanyikan, ya. tapi nadanya sendiri itu menggambarkan sesuatu yang melebihi musik itu. Wah, maksudnya apa coba, Romo? Bayangin ya, kata-katanya kan sakramen yang sungguh agung. Jadi ketika kita melihat bahwa sakramen itu kan tanda Yesus hadir ya, Romo ya. Nah, tanda Yesus hadir itu agung. Maka nada agungnya diangkat setinggi-tingginya. Ya. Sakramen yang sungguh agung gitu. Ya. Sehingga musik gereja itu bergerak sesuai dengan doa kita. Waduh. Jadi kalau doa kita mengangkat ke atas, nadanya naik. Oh. Tapi lagu yang kedua, Ya. tadi itu lagu lain lagi, Romo. Betul. Dan itu juga nadanya lain lagi. Nah, yang kedua lagu apa tadi, Romo, ingat ya? Tuhan kasihanilah Tuhan kasihanilah kami. Kyrie ya. Modelnya seperti Seperti- rawa seneng gitu. Iya, jadi kalau Tuhan kasihanilah kami kan kita merendah di hadapan Merendah. Tuhan. Oh Tuhan, aku berdosa. Tuhan, hadirlah dalam hidupku. Kasihanilah hambamu yang lemah ini. Maka nadanya turun. Turun dia ya. Semakin rendah, Lambang semakin kerendahan rendah. hati. Nah, itu indahnya buat saya ya. Hmm. Musik gereja itu ketika didengarkan memang merdu, memang dinyanyikan enak. Tapi lebih dari itu, keistimewaannya adalah nadanya itu mengikuti doa kita. Karena musik gereja itu bukan musik sembarangan, Romo. Iya, iya, iya. Ini kerennya, musik gereja tuh sebenarnya doa. Iya. Salah satu orang kudus pernah mengatakan bernyanyi adalah Berdoa dua kali dua lipat. kali. Betul. Dan itu kan indah ya. Ya. Jadi kita berdoa aja itu sudah rasanya, wah kalau kita sudah berdoa, orang bilang kita bisa dekat dengan Tuhan. Iya. Kita bersyukur kalau kita punya pengenan, punya kerinduan, Iya. Tuhan hadir dalam hidup kita. Iya. Nah ini 2 kali lipat. Wah itu kan Wah. sesuatu yang bisa membuat kita semakin bersyukur, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan dan nyaman dalam Betul. hidup ya. Berarti lagu itu adalah doa ya, Betul, Romo. bukan sembarang Bukan sembarang sembarang. kita nyiptain lagu-lagu gitu ya. Bukan nggak sekedar balonku ada 5 enggak gitu Bukan kan. lagu Itu anak-anak. lagu ya. anak-anak. Ini lagu gereja. Hmm. Berarti tadi Frater merumuskan lagu yang menuntun kita kepada sebuah doa. Betul, Romo. Dan ini sulit nggak sih sebetulnya Frat lagu ini? Nggak ada yang namanya sulit, Romo. Nggak ada ya menurut kamu Saya Frater? tuh, wah, nggak boleh. Kita sebagai orang beriman apalagi, Romo, Ya ya. sampai pada sebuah perkataan sulit. Hmm. Bohong berarti kalau kita orang beriman. Kita punya Yesus kok. Ya ya. Di hadapan Yesus nggak ada sesuatu yang sulit, Romo. Betul, berarti mudah ya. Karena Berarti. kita kan jumpain aja. Kok lagu-lagu seperti ini sepertinya lagi kurang diminati Nah, ya gitu itu. ya, misalnya. Masalahnya sebenarnya bukan sulit, Romo. Bukan sulit tapi ya? nggak kenal. Oh. Gitu. Kalau kata orang muda nggak kenal mah nggak sayang. Nggak kenal maka nggak Nggak sayang. Saya betul. kalau nggak kenal Romo Rudi, saya nggak sayang sama Romo Oh, Rudi. iya, Romo benar. sayang sama saya nggak, Romo? Weh sayang. Nah, berarti dong. Romo kenal saya berarti. Gitu. Kita Ya. kadang-kadang nggak kenal gitu Ya. kan. Kita lebih suka nyanyi yang beng beng beng. Romo tau nggak lagu itu? Apa Lagu itu? Korea itu, Romo, gitu misalnya. Beng 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 beng. FC itu. AFC juga ada. Atau kita senangnya lagu-lagu kekinian misalnya. Ya. Lagu-lagu yang melo-melo, lagu Iya. yang menggambarkan relasi cinta anak muda gitu. Itu juga baik sebenarnya. Iya ya. Tapi kita juga perlu kenal bahwa ada tuh lagu yang punya tradisi sangat panjang dari tahun 1000. Bayangin, Romo. Tahun 1000 ya itu Sekitar mulai ya tahun berarti. 1000 itu ada tokoh gereja namanya Paus Gregorius Agung. Paus Gregorius Agung. Itu jadi Santo Gregorius Agung. Ya. Beliau itu
membuat pembaharuan liturgi. Nah, kalau dibayangkan ya zaman itu ya, zaman dulu itu orang berdoa tuh kadang-kadang bernyanyi. Orang berdoa sambil bernyanyi. Nah, musiknya tuh macam-macam, Romo. Ya. Ada musik yang namanya gitar kuno, orang nyebutnya lut, tulisannya LUTE. Lalu ada juga suling. Tapi macam-macam. Nah, tapi zaman itu kecampur-campur. Ada musik yang buat ibadat agama Kristen, agama Katolik, tapi musiknya yang sama juga digunakan untuk pesta pora, untuk mabuk-mabukan. Nah, sehingga umat kadang-kadang bingung, Romo. Wah, aku ketemu musik ini di pesta mabuk-mabukan, tapi kok aku juga ketemu musik yang sama ketika aku berdoa sama Tuhan gitu kan. Akhirnya umat bingung. Lalu Paus Gregorius berpikir, wah, kita harus bikin yang khusus untuk gereja ini. Kita harus bikin sesuatu yang membuat umat tadi itu dari nyanyi, doa sampai pada Tuhan kan gitu. Nyanyi, doa sampai kepada Tuhan. Makanya diciptakan sesuatu yang namanya musik gereja. Musik gereja. Tadi Romo udah bilang di awal, namanya musik Gregorian. Gregorian. Nah, dari mana Romo kata Gregorian? Ayo. Gregorius. Betul. Nah, Gregorius Agung. dari Paus ini yang Paus ubah ya. Romo. Dokumennya juga ada tuh, Nah, itu kan zaman tahun 1000 tuh. Ya, tahun 1000. 1000 terus berkembang. Nah, yang paling terakhir nih, paling kekinian itu ada yang namanya Konsili Vatikan kedua. Itu sekitar tahun 60-an begitu. Ya. Lalu para uskup itu kemudian menulis sebuah dokumen yang namanya Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium. Apa itu, Frater? Namanya susah sekali, Romo ya. Bahasa Latin. Bahasa Latin itu. Sacrosanctum Concilium itu artinya adalah konsili yang agung, perkumpulan atau pertemuan yang agung, rapat yang agung. Nah, yang dibicarakan tuh tentang liturgi, Romo. Nah, salah satunya tentang musik liturgi. Dulu memang orang gereja itu berpikir hanya kalau musik liturgi itu cuma organ yang ada pipanya gede-gede, Romo. Organ pipa ya, itu. Kalau di Keuskupan Agung Jakarta, di katedral, betul. Ada. Ya. Di tempat-tempat lain juga ada. Ada itu Kelapa Gading juga punya, betul. Ada beberapa lagi paroki itu ya. Orang dulu berpikirnya, kalau gereja pokoknya harus orgel gitu kan. Nah, tapi ternyata enggak, Romo. Enggak ya. Nah, ini saya baca, Romo. Ya. Di Sacrosanctum Concilium itu ditulis bahwa dalam gereja Latin, orgel pipa hendaknya dijunjung tinggi sebagai alat musik tradisional. Akan tetapi menurut kebijaksanaan dan persetujuan pimpinan gerejawi setempat, alat-alat musik lain dapat juga dipakai dalam ibadat suci. Nah, itu di Sacrosanctum Concilium nomor 120. Ada dokumennya. Berarti tidak harus orgel pipa. Tidak harus orgel pipa. Tapi juga harus ada alat-alat yang lain. Kayak tadi kita pakai organ gitu kan, pakai keyboard gitu kan. Piano juga bisa. Piano juga bisa gitu kan. Gitar mungkin bisa. Jadi alat-alat musik lain sejauh mendukung. Tadi itu, Romo, bernyanyi, berdoa sampai pada Tuhan. Wah, hebat sekali ya. Berarti lagu-lagu kita ini warisan tradisi masa lampau tetap masih harus diagungkan. Betul, ya sampai sekarang, Romo. Ya. Iya. Nah, cuma kadang-kadang umat suka bingung, Romo. Kan gini, kadang-kadang ada lagu yang nuansanya agak dangdut. Misalnya, bila roh Allah ada di dalam, kayak gitu kan. Bukan menari seperti dan menari gitu. Iya, betul ya. Tapi sebenarnya itu kan liriknya sangat Mazmur ya. Daud menari, tapi kok nadanya agak dangdut. Nah, kadang-kadang kita memang harus hati-hati, Romo. Ada yang namanya musik liturgi, ada yang namanya musik rohani. Nah, dibedakan. Walaupun sama-sama misalnya teksnya dari kitab suci. Musik untuk liturgi kan perayaan iman tuh. Betul, Romo. Berarti musik itu untuk perayaan-perayaan iman. Betul. Ekaristi. Atau peristiwa besar Paskah, Natal gitu. Itu musik gereja ya. Gereja. Nah, tapi musik gereja juga ada musik rohani, Romo. Musik rohani yang sifatnya lebih tenang, jadi kita gitu ya. Ingat Tuhannya tuh nggak cuma pas misa doang, maunya gitu loh. Iya. Jadi pas kita lagi hidup sehari-hari, misalnya ada ibu-ibu di rumah sambil masak nih, terus mendengarkan bila roh Allah, masaknya bernyanyi-nyanyi gitu kan gitu. Masakannya makin sedap. Betul, karena dia ketika masak ingat Tuhan kan gitu. Bener ya. Atau ada anak muda lagi nyetir gitu kan, nyetir pulang kantor terus dengar lagu di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi. Dia merasa, hidupku
semua perjuanganku dalam bimbingan Allah seperti kepakan Raja Wali. Itu musik gereja juga ya sebetulnya. Itu musik rohani kita nyebutnya. Oh, musiknya musik rohani. Musik rohani karena Tapi juga membawa kita wilayahnya pada gereja Tuhan. ya. Gereja juga, Tetap gereja kan rohani, luas iya, gitu. gitu ya. Cuma tadi kan ada yang khusus untuk ibadah, liturgi, ada yang nuansanya rohani, bisa dinyanyikan dalam kegiatan rohani. Dan ini bagusnya nggak campur-campur ya. Nggak campur-campur, Romo. Masa nanti kita lagi berdoa gitu, tiba-tiba kita goyang-goyang Romo. Gimana? Atau kita lagi maju jalan komuni gitu kan, harusnya kita mau menerima tubuh Kristus. Iya. Kita malah joget-joget tadi. Iya, itu. benar ya. Iya. Itu yang harus dibedain Harus tadi ya. dibedain. Meskipun nuansanya tetap religius ya. Religius, Artinya Romo. bahwa yang satu untuk menampilkan peribadatan hendaknya dipisahkan dengan yang sifatnya rohaninya, musik rohani. Yang sifatnya apa tadi itu ya? Tetap ingat Tuhan. meskipun kita dalam kerangka tidak ibadah. Betul. Kegiatan sehari-hari, Romo. Kegiatan sehari-hari. Betul. Saya kira itu ya dua nuansa ya. Dan ya kalau boleh saya ulang sekali lagi itu, Ya. musik rohani itu yang penting dari musik kita berdoa, dari berdoa kita sampai pada Tuhan. Nah, itu aja kok, Rom. Ya. Sesederhana itu. Dari musik kita berdoa, dari doa kita sampai kepada Tuhan. Iya. Ini moto cakep loh ya. Iya, seganteng Romo Rudi. Ya sih, cakep. Tapi dalam catatan ini Gimana? berarti tidak ada kata sulit ya, itu yang ingin Iya, kita Romo. garis bawahi. Kadang-kadang, Kenal. Iya tadi. karena lagu-lagu seperti ini pernah saya dapat komentar, jangan yang itu deh Mo, Kenal gitu. bikin ngantuk, Oh, bikin katanya ngantuk. gitu. Benar nggak sih itu Prat? Kan kita nggak kenal. Iya, Coba kalau tadi kita baru tahu bahwa ternyata lagu Tantum Ergo itu pas disamain sama liriknya itu indah sekali indah kan? sekali betul. Sakramen yang sungguh agung. Wah, berarti kalau kita mau mengagungkan Tuhan memang harus diangkat Iya semuanya. betul. Bukan hanya nadanya, nanti dengan sendirinya kadang-kadang ya Romo, kalau kita Iya. nyanyi sambil merem tuh agak naik-naik sedikit nih bahunya nih. Oh, Karena gitu. memang kita Iya, makanya tadi kan saya semua. juga merasa kan, Iya. kalau lagu Gregorian tuh kayaknya, aduh, jiwa saya, emosi saya tuh terangkat begitu. menuju surga. Aduh, gitu. luar biasa. Kayaknya udah ada di alam sana gitu. Waduh, ya. jangan buru-buru Romo. Kita masih di sini Romo. Jangan. Ini hanya rasa. gitu ya. Rasa. Jadi musik itu memang membawa dan mengangkat aku kepada Tuhan betul. Kendati yang musik rohani juga, Musik cuma rohani. itu kan kita harus membedakan di situ ya. Jadi dengan kata lain tidak ada kata susah Sulit, ya. Iya, susah. Kalau dilatih aja, apalagi ada ininya nggak sih polanya itu Prat, kalau lagu gitu Sebenarnya hampir sama kayak musik pada umumnya. hampir sama ya, Mhm. bahwa di situ Saya punya. belajar musik dulu waktu TK Ya, bersama Romo Tanto iya ya, di Duren Sawit. iya. Ya. Jadi saya kan kecilnya di Duren Sawit, Romo. Lalu Hmm. belajar organ dan dasar musik itu saya pakai untuk nyanyi musik pop, Hmm. musik jazz itu juga hampir sama semua. Ya, Frater ini jago banyak musik nih. Organ bisa, gitar bisa, ngebas bisa, perkusi atau apa semuanya bisa. Itu emang dari kecil ya Frater? Ya, puji Tuhan tuh talenta Oh, talenta yang ya. dititipkan Tuhan. Amin ya. Cuma ya itu kembali, kalau namanya titipan Tuhan kan bukan buat saya sendiri, Romo. Ya betul. Gimana lewat saya bermusik. Saya paling senang ya Romo ya, pengalaman bermusik tuh ketika misalnya lagi main musik terus ada teman frater ikut nyanyi, ada Romo ikut nyanyi, ada umat ikut nyanyi, terus kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Oh, Itu yang saya paling suka. gitu ya. Daripada sekedar main musik sendiri, asik sendiri tuh buat saya, Tuhan sudah menitipkan karunia yang begitu besar, kenapa saya simpan sendiri Ya, kenapa gitu? tidak Kenapa dibagi-bagi nggak buat ngajak dalam orang kebersamaan, itu? Iya, ngajak betul. apalagi untuk Sampai pada Tuhan kan memuji pada gitu. Tuhan, luar biasa ya. Gitu, Romo. Kalau Frater boleh punya usul Mm-mm. kepada umat atau kita yang mendengar gitu, itu kira-kira mengenai musik gereja apa harapannya tuh? Gini, sebenarnya buat siapa aja ya, baik itu orang muda, profesional di bidang musik sekalipun begitu, kadang-kadang kita tuh sudah diberi talenta banyak oleh Tuhan untuk bisa main musik, dan yang paling penting tuh sebenarnya Romo ya buat saya menciptakan lagu. Oh, Jadi musik gereja itu walaupun dari dulu ada lagu yang sama, Tuhan kau satukan kami, itu kan ada lagu itu ya. Tapi boleh kok kita sebagai musisi gereja juga berkreasi punya lagu baru, berkreasi punya ciptaan baru. Tujuannya sederhana, biar umat itu juga terupdate musiknya. Ya. Biar umat itu juga punya gambaran baru gitu loh Romo.
Kalau kita lihat romo-romo di luar Indonesia misalnya ya, Betul. kayak di Inggris, Iya. romo-romo di Italia itu musiknya beraneka ragam karena mereka berani satu sisi untuk ciptakan lagu baru, romo-romonya juga mengizinkan Nah. romo. Itu kadang-kadang yang ya namanya berharap romo Iya, ya, boleh betul, ya. Betul. Berani untuk berkembang, Iya, berani untuk bertumbuh. iya. Sehingga yang ada di gereja tuh bukan cuma yang orang-orang tua aja romo. Iya. Orang-orang muda tuh juga ikut ke gereja semangat. Wah, Iya, aku mau memuji Tuhan nih. betul. Wah, aku mau beribadat, aku mau bertemu Tuhan dalam Ekaristi. Apalagi anak-anak muda ini bisa belajar lagu Gregorian tadi ya, Iya. yang tidak ada kata sulit, Tidak ada tapi sebetulnya sama prinsipnya seperti musik-musik biasa, betul. asal kita tadi itu ya, mau kenal nggak, Mm-mm. mau cinta nggak, Iya. tak kenal maka Tak tak. sayang. Wah, bagus sekali Iya. itu berarti ya. Saya kira itu penting ya. Saya juga pernah loh di paroki di mana saya bertugas. Mm-mm. Saya mau setiap kali saya bertugas di sana, Mm. sepanjang tahunnya minimal saya minta 3 kali ada misa-misa bernuansa Latin. Wah, Saya mantap. sebutannya begitu. Mm. Sebetulnya dengan lagu-lagunya aja. Mm-mm. Dan ada loh kelompok bapak-bapak itu. Mm. Itu namanya kelompok kur Gregorius. Oh gitu. Ada. Iya. Saya pikir apa nih? Dan ternyata itu bapak-bapak semua Hmm. dan identik bahasa Latin semua. Oh gitu. Itu ada itu, Fran. Betul, betul. Itu saya senang. Nah, Romo tau nggak Romo? Di Iya. tahun 2016 Iya. Komisi Liturgi KAJ itu pernah mengadakan lokakarya musik gereja. Nah, lalu Seminari Tinggi itu mengutus 4 orang frater. Saya salah satunya. Frater gitu kan. salah satu diutus. Terus Nah, gimana? pas mau berangkat tuh saya cuma dalam hati cuma apa ya? Deg-degan aja sih Romo. Saya dalam hati deg-degan. Wah, ini yang datang orang-orang tua nih gitu kan. Iya, Serius-serius nih mukanya kenceng-kenceng. Terus mukanya kayak not balok kayak kayak toge gitu Romo. Saya udah takut ya Romo ya Iya. gitu kan. Udah, saya udah datang aja. Acaranya di Samadhi. Waktu itu kita tinggal dari Cempaka Putih, saya berdua sama Frater Tino, sama Iya. Frater Sony bertiga datang ke Samadhi. Saya kaget Romo setengah mati. Ternyata banyak orang muda, hampir semua orang muda. Banyak ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita berpikir oh orang muda tuh nggak suka musik gereja, orang muda nggak suka Gregorian, jangan salah Romo, banyak yang suka. Banyak ya. Cuma kadang-kadang mereka bingung. Wah, aku pengen menunjukkan minatku di bidang musik gereja nih lewat mana? Nah, kadang-kadang makanya harus difasilitasi, harus diajak, diwadahi bener. Ayo kita kumpul. Dan ternyata orang muda dan wah jago-jago Banyak ya. Romo, keren-keren. Betul ya. Dan mereka semua namanya anak muda kan, semangat gitu kan. Ikut kursusnya serius, terus mau pulang ke paroki juga membawa ilmu membagikan ke teman-teman. Gitu Wah, pokoknya keren deh, top banget Romo. Jadi pengalaman yang menarik ya. Iya Romo. Unik, interesan itu apa? Menarik gitu Menarik, ya, iya. menarik ya. Yang membuat akhirnya ternyata bukan hanya orang-orang tua ya. Betul. Waktu itu kesan saya banyak orang tua Iya. yang masih merawat mentang-mentang di tradisi. Jadi orang-orang yang sudah tidak ya. Orang muda banget. Ternyata itu musik gereja ya. Iya. Luar biasa. Menarik Frater, ini nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Tetapi kalau boleh ada usulan kepada anak-anak muda, Frater bisa sampaikan. Teman-teman muda, ayo jangan ragu untuk mulai mengenal musik gereja. Musik gereja itu sesuatu yang indah. Yang namanya musik ya tadi itu, yang membawa kita pada doa. Kapan lagi kita bermusik sambil berdoa? Kapan lagi kita bermusik tapi juga sampai pada Tuhan? Sehingga lewat musik gereja, kita kenal pada Tuhan, kita sayang pada gereja kita. Dan pada akhirnya, main musik kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi talenta yang dititipkan Tuhan menjadi berkat untuk semakin banyak orang. Gitu Romo. Cakep saudara-saudara, luar biasa. Frater, terima kasih ya. Sama-sama Romo. Semoga ini memberi inspirasi meskipun sedikit. Nanti kita bisa lanjutkan dalam episode selanjutnya ya. Oke Romo. Bahwa ternyata musik gereja itu indah saudara-saudara. Dari musik sampai kepada doa, dari doa sampai kepada Tuhan. Amin. Itulah keindahan musik gereja kita. Betul. Saudaraku terkasih, akhir kata, terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa kita selalu share kisah-kisah pengalaman yang indah. Dan Anda semua kalau punya usulan-usulan tema yang ingin dibahas, boleh ditulis ya di dalam kolom ini sebagai masukan buat kami. Akhir kata, makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys.
pojok iman.